Selamat pagi. Pagi, luar biasa. Oke, kalian semua. Jadi ini kita struktur bisa offline, bila kita selalu online, dan kendala kita online adalah sangat susah ketika praktikum. Karena ada beberapa yang laptopnya belum diinstal, kemudian ada pakai handphone. Di kampus kan kalian bisa, kalau yang ada laptop bisa pakai komputer kampusnya atau bisa join dengan teman yang laptop. Jadi praktikum ini kita harus keseringan offline daripada online ya. Jadi hari ini kita akan membahas tentang ini, data definition language. Minggu lalu kalian sudah ada semua kelompok yang sudah kelompok dan presentasi tentang DDL dan DML. Pak Mahan nyuruh kalian buat artikel dan presentasi minggu lalu untuk pengetahuan awal kalian tentang DDL pertama, ini DDL. Jadi hari ini kita akan bahas kuantitatif tentang DDL, data definition language. Jadi tujuan pembelajaran dari DDL ini yang pertama, setelah kalian mengikuti perkuliahan hari ini, harapan kami dari dosen pengajar yang pertama kalian bisa memahami konsep dari DDL. Apa konsep DDL? Kemudian menjelaskan fungsi dari perintah create, outer, load, dan transcript. Nanti ketika kalian setelah mempelajari ini kalian bisa menjelaskan dari fungsi perintah dari DDL tersebut. Kemudian bisa membuat database dari tabel menggunakan SQL. Kemudian indikator capaian pembelajarannya yang Pak Mahan dijelaskan tadi, kalian bisa menjelaskan fungsi DDL, membuat database dengan SQL, membuat tabel dan atributnya, kemudian memodifikasi struktur tabelnya, menghapus tabel dan database sebenar, dan menjelaskan perbedaan log dan transcript. Itu indikator dan tujuan dari pembelajaran hari ini ya. Sekarang kita langsung masuk ke materi sambil menunggu kalian yang masih install SMDB, Pak ke materi dulu. Jadi pengertian data definition language. Ada nggak yang masih ingat? Minggu lalu semua kelompok kayak ada presentasi. Jadi sepertinya minggu lalu masih ingat. Siapa yang bisa bantuin Pak Maha? Apa sih DDL itu? Yang bisa raise hand angkat tangannya. Siapa yang masih ingat apa sih DDL? Jadi siapa yang masih ingat tentang DDL? Data definition language. Pak. Ya, silakan sendiri. Jadi data definition language ini merupakan salah satu kelompok perintah dalam struktur query language atau SQL yang digunakan untuk mendefinisikan, mengubah, dan menghapus struktur pada suatu basis data. Membuat struktur pada basis data. Yang lain? Apa sih DDL itu nih? Terus? DDL adalah sekumpulan perintah dalam SQL yang digunakan untuk mendefinisikan, mengubah, dan menghapus struktur dari sebuah data. Oke, thank you tadi. Jadi hampir sama dengan CDP karena emang nggak mungkin kan beda gini namanya, beda pengertian. Itu nggak sih istilahnya? Jadi seperti yang teman kalian sudah jelaskan tadi, jadi DDL itu kelompok bahasa atau sintak dari SQL yang digunakan untuk membuat, mengubah dan menghapus database dan tabel. Jadi hanya membuat database dan tabelnya, tapi belum masuk isinya. Jadi masih dalam membuat wadahnya, membuat database-nya, membuat tabelnya. Jadi itu fungsinya dari DDL. Jadi
sebuah sintak SQL yang digunakan untuk membuat, mengubah dan menghapus database. Jadi perintah-perintah dasar dari DDL itu yang pertama ada create itu membuat tabel, membuat database, membuat tabel, create. Kemudian ada alter, ketika seperti Pak Maha bilang tadi, ketika kalian buat database namanya kurang, misalnya database siswa, data siswa B1 misalnya gitu. Jadi bisa pakai alter untuk mengubah apa, kalian hapus dulu baru buat yang baru. Jadi bisa pakai perintah alter. Kemudian buat tabel juga ketika ada field yang kurang atau belum kalian masukkan, misalnya agama, alamat. Jadi kalau tabel sudah selesai dibuat, kalian bisa pakai alter ini untuk menambahkan atau mengubahnya nanti. Kalau misalnya alamat kalian buat T2 misalnya alamat gitu ya, untuk menghapus T-nya ini bisa pakai kalian alter untuk mengubahnya. Kemudian nanti ada drop untuk menghapus dan hit. Jadi drop untuk menghapus semua tabel, dan itu sebagiannya. Oke, kemudian kita langsung ke perintah create biar cepat. Jadi perintah create ini digunakan untuk membuat objek baru dalam database. Bisa database-nya, bisa tabelnya, index atau view-nya. Jadi create ini sama seperti bahasa Inggris yang kita buat kan. Jadi untuk membuat yang baru. Ini ketika kalian membuat database, ini sintaknya untuk menjalankan membuat database. Jadi kalian tinggal ketik create database, kemudian nama database-nya. Contohnya di bawah, langsung ini aja dulu ya. Nanti kalian baru pakai sendiri. Kalau macam lebih dulu. Jadi kalian buka SQL atau PHP admin sampingnya, kemudian klik yang di atas ini SQL-nya. Nanti perintahnya create dan ketik create and then database. Bisa. Kalau kalian sudah terinstall sampingnya boleh langsung praktek. Kemudian nama database yang ingin kalian buat, tadi Pak Maha contohnya ini adalah akademik. Jadi tinggal di Indonesia. Ketik akademik. Kemudian titik koma. Ya. Jadi itu membuat awal create database, kemudian nama database yang ingin kalian buat. Dan ketika sudah selesai dibuat, kalian tinggal klik go. Klik go. Kemudian akan sudah membuat samping ini database akademik. Ini database akademik sudah dibuat, tapi masih kosong belum ada tabelnya. Oke, jadi itu caranya buat ya. Database, create database, spasi nama database yang ingin kalian buat. Ini contohnya. Kalian langsung praktekin atau Pak Maha dulu ngasih data, nanti baru Pak Maha kasih kita praktikum setelah Maha penjelasan materi. Kemudian membuat tabel. Kalian dah buat database ini, dah buat wadahnya, sekarang buat isinya, tabelnya. Tabelnya sintaknya seperti ini. Karena ini membuat tetap harus di awal kalian membuat kata atau sintak create. Karena kalian ingin buat tabel, buat table, kemudian nama tabelnya, tabel apa yang ingin kalian buat, kemudian tanda kurung K, nama fieldnya, misalnya contohnya Pak Maha suruh kalian membuat mahasiswa, ya tabel mahasiswa. Jadi ketika mahasiswa pasti fieldnya adalah name, nama kayak gitu kan. Jadi nama field spasi tipe datanya. Ketika ini pakai tipe data apa? Karena Pak Maha jelasin tipe data partial, integer, dan jadi kebanyakan masih menggunakan partial dan integer untuk
untuk penulisan huruf pakai panjang yang datanya berupa huruf, kemudian berupa angka pakai integer. Jadi ini contohnya. Jadi untuk membuat tabel kalian tinggal ketik create tabel, nama tabelnya kurung K. Untuk mau contohin. Jadi tadi udah membuat database namanya akademik, kita klik nama database-nya, kemudian klik SQL nya di sini. Ini. Jadi kalian ketik create table, kemudian nama tabelnya. Ini contohnya mahasiswa karena nama database-nya akademik, jadi otomatis tabelnya mahasiswa, kemudian mata kuliah ya. Jadi pertama Pak Maha mahasiswa. Di mahasiswa Pak Maha baru buat ini aja, name, nama, kode dan alamat. Jadi name pakai paragraf 10 karena 10 ini menandakan jumlah ininya, jumlah datanya, maksudnya jumlah karakternya. Kemudian nama Pak Maha cuma pakai 50. Siapa yang paling panjang namanya di sini? 18. Itu lah panjang banget kan namanya. Jadi 18 pakai 50 karena ada orang yang panjang banget, tapi nggak sampai 50 karakter. Paling panjang 30, 32. Jadi tetap jaga-jaga kan cepat banget. Jadi perkiraan udah 50 untuk space nama. Karena siapa tahu ada nama yang panjang banget. Karena ketika ke 50 ada nama yang lebih dari 50, yang paling terakhir akan tersimpan. Jadi sampai 50 dia tersimpan. Kemudian prodi dan sebagainya. Nah, ketika sudah selesai, kalian ketik ini. Jangan lupa nih, setelah yang pertama isi koma, lalu yang kedua nama filenya, kemudian tipe datanya, koma, yang ketiga juga sama koma, dan terakhir karena ada kurung pembuka di sini, ingat kurung tutupnya di sini. Baru titik koma, kemudian klik go. Jadi di akademik sudah ada tabel yang namanya tabel mahasiswa ini. Mahasiswa dan ada name, nama, kode dan alamat. Itu untuk membuat database, create database. Sekarang sudah alter. Oke, create dulu. Untuk perintah create sudah jelas, ada yang kita ditanyakan atau yang pemahaman sudah jelas semuanya? Sudah? Oke, jadi itu perintah alter create untuk membuat database, membuat tabel. Nanti kalau kalian ada beberapa tabel di database kalian, tinggal lakukan hal yang sama. Ini database-nya akademik, kemudian klik SQL-nya, lakukan hal yang sama kayak tadi. Ada berapa, divisinya seperti apa, gitu ya. Sekarang kita ke perintah alter. Jadi seperti yang Pak Maha sudah jelaskan tadi, alter itu fungsinya untuk mengubah atau menyisipkan baru. Ini digunakan untuk mengubah struktur data yang sudah ada, jadi struktur tabel yang sudah ada. Contohnya menambahkan kolom. Tadi kan tidak ada email tuh, tiba-tiba kalian ingin menambahkan email di tabel kalian. Ini nama kolom email. Jadi kalian tidak klik ini. Tadi mahasiswa ini kan cuma ada name, nama, kode dan alamat. Ternyata kalian lupa menambahkan email. Tinggal gunakan alter. How to visit ini. Ketik alter table, nama tabel yang dirubah. Kemudian karena menambahkan add email, nama filenya dan tipe data yang jangan lupa. Oke, setelah itu tinggal klik dua aja. Sekarang sudah lihat tabelnya, dia udah ada email di belakangnya. Ini kan sampai alamat aja.
ingin mengubah atau menambahkan gitu, contohnya mengubahnya. Digunakan change. Jadi sama, tinggal kalian pilih tabel yang ingin diubah, dan juga SQL-nya. Ini. Jadi change alamat dengan nama balik domisili, kemudian sama itu datanya apa. Jangan lupa di awal memang ini harus tetap dibuat alter table kemudian nama tabelnya. Ketika sudah pas, kalian tinggal klik dulu. Nanti dia akan berubah. Alamatnya ini kan alamat di domisili. Nah, jadi tinggal change nama file yang sebelumnya kasih nama file penggantinya. Kemudian itu datanya. Oh itu kan nggak bisa dirubah. Berarti kalau misalnya nanti ada data, misalnya ada mahasiswa baru itu banyaknya 100 mahasiswa baru dan namanya itu panjang-panjang. Pakai modify bisa Modify nama kemudian sekarang namanya modify name varchar. Tadi kan nama kita ini. cuma 10 kita menambah 15 Ya bisa kayak gitu ya. Kemudian kalau mau cuma drop column-nya aja, mau misalnya udah nggak perlu email nih, jadi dia pakai alter tabel mahasiswa drop column-nya apa yang mau dihapus bisa. Jadi kalau mau hapus ubah tuh alter table tuh Ya. Karena yang diubah kan table mahasiswanya, jadi kalau nggak ini bingung yang perlu diubah kan. Jadi harus di situ namanya alter table. Karena nanti kan mungkin banyak table. Ya, itu kan betul-betul cuma satu table kan. Ya. Kemudian drop tadi ini menghapus, jadi Pak Mal aku contohin karena udah gampang sama kayak grid. Ini hanya untuk menghapus semuanya dihapus. Kalau udah habisnya dihapus, tapi udah pasti hilang semuanya. Karena menghapus database berarti isinya juga hilang. Karena database hilang. Kalau tabelnya drop tadi ngapus kolomnya itu. di alter pakai alter dia di awal. Ini nggak sih kalau di drop ini nggak perlu si alternya karena memang semuanya dihapus. Kalau cuma ingin menghapus kolomnya aja, kalau tabelnya pakai alter tetap tapi drop column. Kalau apa yang dihapus? Oke, jelas? Perintah target dari ini untuk menghapus data dalam tabel tanpa menghapus struktur tabelnya. Jadi selain DML yang kita pelajari, tapi DML pun itu sama seperti alter tadi, menghapus mengubah isi tapi nggak semuanya. Tapi kalau misalnya kalian ingin menghapus semua isinya tapi tidak menghapus strukturnya, bisa pakai target ini, tapi jarang sih dia digunakan. Misalkan perbedaan antara create, alter, drop, dan transcript. Jadi itu untuk membuat database atau tabel baru, alter itu untuk mengubah struktur tabelnya, kemudian drop untuk menghapus tabel atau database beserta semua strukturnya, karena bilang kalau pakai drop pasti hilang semuanya. Kalau transcript itu adalah datanya yang dihapus semuanya. Kalau strukturnya yang dihapus, itu bedanya ya. Ini materi sebelumnya kan di sebelumnya ada ini. Itu bisa. Untuk itu sama sih, itu juga ada yang nggak mengubah namanya. Coba namanya, sama nama kolom. Kalau kolomnya saya modify juga bisa dipakai kan ya, gitu. Pakai alter modify juga bisa. Sama aja. Ya. Sudah ada lagi itu tentang apa namanya sintak dari DDL yang sering digunakan. Ada masih banyak sebenarnya, tapi yang paling lazim digunakan, umum digunakan. Jadi ada create, alter, drop, dan transcript. Ada lagi yang ditanyakan sebelum pemahaman memberikan studi kasus untuk kalian berbuat sendiri. Ada yang ditanyakan? Sudah jelas? Sudah jelas? Ini benar nggak sih? Benar ya?
ini ada sebuah kampus kita Providensia dulu akan membangun sistem informasi akademik yang menggunakan 3 tabel. Jadi ada mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Yang tambahkan kita buat sampai itu dulu. Tugas mahasiswa buat database akademik, kemudian buat tabel mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Ya, isinya boleh kalian pikirkan sendiri apa aja. Misal tabel mahasiswa isinya apa, dosen isinya apa, mata kuliah isinya apa. Coba kalian pikirkan sendiri kira-kira apa sih isinya. Kalau buat tabel mahasiswa, tabel dosen, tabel mata kuliah. Dua buat dulu. Kemudian yang tambah-tambahan itu abaikan dulu sampai buat tabelnya dulu. Silakan katakan buat di sampai gitu ya. Juga sampai punya yang Mama jelasin tadi. Oh ya, Mama itu dulu ya. Halo? Apanya? Kenapa? Kok ini jadi nggak tadi itu? Oh, kamu begini kan? Ada itu. Kalau itu tinggal di sini. Kalau di sini awal ya. Jadi ketika kalian sudah selesai itu kan kontrol panel XMPP-nya aktifin 2 cukup sih. Nanti kalau kamu kerja dia apa? XMPP. Ketika kalian udah hidupin kontrol panelnya ini, klik hidupin 3-nya cuma 2 cukup. Baru kalian ke web browser. Ini web browser kalian ketik di sini localhost localhost itu /php my admin kayak gitu. Enter, berarti akan keluar tulisan tadi. Ya, localhost /php my admin. Tapi di kontrol panel tadi itu dulu 2-nya tuh. Start dulu dia, baru ke web browser, baru ketik localhost /php my admin. Ya. Oke, nanti kan? Localhost /php my admin. Kamu lagi install? Sudah. Sudah. Start dulu 2. Yang jadi kalau udah kayak gini langsung ke sudah. Dulu tadi di web browser nanti localhost /php my admin. Sudah di web browser. Ya. Localhost di itu kan aktifin dulu di MySQL start, terus AAC itu start. Aplikasi sudah. Jadi gimana, ada bisa kan prakteknya? Sudah nanti kan?
Jadi tugas buat kalian di rumah tinggal nambahin aja. Nanti kan udah buat tuh mahasiswa, dosen, mata kuliah. Sekarang tambahin KRS ya dulu jadi yang bikin lupa. Ya, tugas buat kalian di rumah. Kita ada praktek tentang buat tiganya, mahasiswa, dosen, mata kuliah. Jadi tugasnya tinggal nambahin KRS di akhirnya. Jadi 4 tabel. Atau mungkin kalau misalnya kalian ada yang perlu diubah dulu isi-isinya, isi tabelnya ya. Oke, tugas-tugasnya ada? Belum. Telusur. Tadi Pak Mah kirim nanti di grup juga ya, fotonya ya. Oke, sekarang kita kesimpulan. Sorry Pak Mah, siapa yang? Sekarang kita kesimpulan. Siapa yang bisa menyimpulkan pertemuan itu hari ini dari apa? Siapa yang bisa buat kesimpulan tentang DDL? Tentang DDL, siapa yang bisa buat kesimpulannya? Ya, siapa yang bisa buat kesimpulannya? Si Devi, silakan Si Devi. Kesimpulan dari Tentang pertemuan hari ini tentang DDL. Nah ini loh, dari rumah dulu nanti kita mulai lagi ya. Oke, jadi hari ini kita udah membahas lebih dalam tentang data definition language, dari fungsi, perintahnya apa aja, kemudian bagian-bagian perintahnya apa aja, dan cara menggunakan dan fungsinya dari perintah-perintah tersebut apa aja. Oke, thank you Si Devi. Jadi hari ini setelah kalian mempelajari DDL, jadi kesimpulannya adalah data definition language itu merupakan bagian dari SQL yang digunakan untuk membangun dan mengubah atau mengelola struktur database. Jadi ada perintah create digunakan untuk membuat database dan tabel, ada alter untuk mengubah struktur data yang sudah ada drop untuk menghapus, dan ada juga transcript untuk menghapus isi dari datanya. Jadi penguasaan DDL ini sangat penting untuk kalian dalam dasar untuk membuat sistem informasi nantinya. Karena ketika kalian membuat sistem informasi memerlukan database untuk menyimpan datanya, dan yang paling penting adalah yang pertama membuat database yang awal, membuat tabel dan mengubah tabel yang sudah ada. Demikian. Oke, sebelum Pak Mah akhiri, ada pertanyaan dulu tentang DDL. Sudah jelas? Oke, Pak sudah jelas semua. Terima kasih sudah datang untuk melihat Pak Maha. Hari ini, minggu depan kita akan membahas tentang DML, Data Manipulation Language. Jadi hari ini kita membuat database dan tabelnya. Minggu depan kita akan membuat isi dari tabelnya. Bagaimana cara input isi ke tabel, bagaimana cara mengubah-ubahnya ketika salah info dan lain sebagainya. Ya. Oke, kalau Pak tanyakan, sampai jumpa minggu depan. Selamat siang. Siang. Oke.